Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maulana dari kelas A dengan NIM O1A1200045. Saya akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu definisi dari glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis atau pemecahan adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Selanjutnya, glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan ini diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau beraktivitas. Kemudian glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenosis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglikemia. Selanjutnya, gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia, sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Selanjutnya, jelaskan siklus glikolisis. Glikolisis adalah rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat, senyawa yang memiliki 3 atom C, NADH dan ATP. NADH atau nikotinamida adenina dinukleotida hidrogen adalah koenzim yang mengikat elektron H sehingga disebut sumber elektron berenergi tinggi. ATP atau adenosin trifosfat merupakan senyawa yang berenergi tinggi. Setiap pelepasan gugus fosfatnya menghasilkan energi. Pada proses glikolisis, setiap satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Glikolisis terjadi melalui 10 tahapan yang terdiri dari 5 tahapan penggunaan energi dan 5 tahapan pelepasan energi. Berikut ini reaksi glikolisis secara lengkap. Dari skema tahapan glikolisis menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan pada tahap penggunaan energi adalah 2 ATP. Sementara itu, energi yang dihasilkan pada tahap pelepasan energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Dengan demikian, selisih energi atau hasil akhir glikolisis adalah 2 ATP dan 2 NADH. Yang pertama yaitu tahap penggunaan energi. Penambahan gugus fosfat pada molekul glukosa dengan bantuan enzim heksokinase sehingga terbentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya yaitu fruktosa 6-fosfat. Lalu, fosfor fruktokinase mentransfer gugus fosfat dari ATP ke fruktosa 6-fosfat fruktosa 1,6 bifosfat. Lalu aldosin membagi molekul gula fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul darah yang berbeda dan merupakan isomernya. Dan 2 molekul gliseraldehid fosfat masing-masing akan masuk pada tahapan glikolisis selanjutnya. Lalu tahap pelepasan energi. Triosafosfat dehidrogenase mengkatalis pemindahan elektron dan H+ dari substrat gliseraldehid fosfat ke NAD+ membentuk NADH. Lalu glikolisis menghasilkan ATP. Gula telah diubah menjadi senyawa asam organik oleh fosfogliserokinase. Lalu gugus fosfat dipindahkan sehingga menjadi 2-fosfaglisera oleh fosfogliseromutase. Kemudian 2-fosfogliserat melepaskan molekul H2O sehingga terbentuk fosfoenol pirufat kinase oleh enolase, dan pirufat kinase mentransfer gugus fosfat sehingga menghasilkan 2 ATP lagi. Lalu selanjutnya siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2 dan 4 molekul CO2. Untuk urutan proses sebagai berikut. Asetil
A 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut dengan siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi isositrat, kemudian asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam ketoglutarat 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Lalu asam aketoglutarat 5 atom C diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Lalu suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya GTP akan diubah menjadi ATP. Lalu asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Jika disederhanakan maka 2 asetil-CoA ditambah 2 asam oksaloasetat menghasilkan NADH ditambah 2 FADH2 ditambah 2 ATP ditambah 4 CO2. Lalu yang ketiga, rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron adalah proses terakhir dari respirasi aerob di mana akan dihasilkan 6 ATP dari NADH dan FADH2 hasil glikolisis. Dekarboksilasi, oksidasi, dan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Di membran ini terdapat bagian-bagian penting yang berperan sebagai penerima elektron, yaitu kompleks protein 1, kompleks protein 2, kompleks protein 3, kompleks protein 4, ubiquinon, dan sitokrom C. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidasi dan ditemukan pada tahun 1948 oleh E. Kennedy dan Albert Leininger. Secara singkat, transport elektron untuk NADH sebagai berikut. Molekul NADH akan melepaskan elektron dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju suatu ruang membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju ke sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di dalam membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi, total 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Proses transfer elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut. Yang pertama, molekul FADH2 akan melepaskan elektron dan ditangkap kompleks protein 2 kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C, dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4, masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nanti masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 menghasilkan H2O. Dari kedua proses di atas menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH2 menghasilkan 2 molekul ATP. Jadi, dalam transport elektron dihasilkan kira-kira 34 ATP ditambah dari hasil glikolisis dan siklus Krebs, maka keseluruhan reaksi respirasi seluler menghasilkan total 38 ATP dari 1 molekul glukosa.
Akan tetapi karena dibutuhkan 2 ATP untuk melakukan transfer aktif, maka hasil bersih dari setiap respirasi seluler adalah 36 ATP. Lalu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Seperti yang telah dijelaskan pada gambar di samping, metabolisme protein dilakukan dengan pertama kali merubah protein menjadi asam amino, lalu asam amino akan mengalami deaminasi yang menghasilkan asam keton dan NH3. Asam keton akan masuk ke dalam proses metabolisme karbohidrat pada glikolisis atau siklus Krebs, sedangkan NH3 akan dibuang melalui urin. Sama halnya dengan metabolisme lemak, lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol dapat diubah menjadi gliseraldehid dan masuk ke metabolisme karbohidrat pada glikolisis. Sedangkan asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil-CoA. Selanjutnya, proses glikolisis aerob dan energi yang dihasilkan satu glukosa. Yang pertama, glikolisis terjadi di sitoplasma dengan menggunakan 1 mol glukosa dengan hasil 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Setelah tahap glikolisis akan menuju ke tahap selanjutnya, tergantung ada tidaknya oksigen di dalam sel. Misalnya, jika ada oksigen di mitokondria, maka setelah glikolisis masuk ke tahap DOAP adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat yang terjadi di dalam membran dalam mitokondria dengan menggunakan 2 asam pirufat dari proses glikolisis yang menghasilkan 2 NADH, 2 CO2, 2 asetil-CoA. Kemudian menuju ke tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dengan menggunakan asetil-CoA yang menghasilkan 6 NADH, 4 CO2, 2 FADH, dan 2 ATP. Kemudian yang terakhir ke tahap transfer elektron. Transfer elektron terjadi di kristal mitokondria dengan menggunakan bahan yang pertama NADH dan FADH didapat dari tahap sebelumnya, yaitu glikolisis dan DOAP dan serta siklus Krebs. Kemudian bahan selanjutnya yaitu oksigen yang didapat dari luar tubuh atau lingkungan luar yang menghasilkan untuk NADH dan FADH berupa energi yang didapat dari penguraian NADH dan FADH. Untuk 1 NADH dibentuk 3 ATP dan 1 FADH dibentuk 2 ATP, maka energi yang dibentuk dari NADH dan FADH adalah 10 NADH kali 3 ATP, yaitu 30 ATP, dan 2 FADH kali 2 ATP sama dengan 4 ATP. Oleh karena itu, total energi yang dihasilkan di transfer elektron sebesar 34 ATP. Kemudian dari oksigen menghasilkan sebagai aseptor terakhir di transfer elektron adalah oksigen. Oksigen yang ada di kristal selanjutnya akan berikatan dengan H+ untuk membentuk uap air. Jadi dalam respirasi aerob dari pemecahan 1 mol glukosa dihasilkan 6 CO2, 6 H2O, dan 38 ATP. Di antaranya yaitu 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs, dan 34 ATP dari transfer elektron. Lalu proses glikolisis anaerob dan energi yang dihasilkan satu glukosa. Proses respirasi anaerob berlangsung melalui tahap berikut. Yang pertama, glikolisis terjadi di sitoplasma dengan bahan 1 mol glukosa menghasilkan 2 NADH, 2 ATP, dan 2 asam pirufat. Setelah tahap glikolisis akan menuju ke tahap selanjutnya, tergantung ada tidaknya oksigen di dalam sel. Misalnya tidak ada oksigen di mitokondria, maka setelah glikolisis masuk ke tahap fermentasi. Pada tahap fermentasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu fermentasi alkohol oleh bakteri dan jamur. Reaksinya yaitu C6H12O6 dan 2 asam pirufat, kemudian 2 asetaldehid dan 2 etanol ditambah 2 NADH ditambah 2 CO2 ditambah 2 ATP. Kemudian fermentasi asam laktat oleh otot yang kekurangan oksigen. Reaksi fermentasinya yaitu C6H12O6, kemudian 2 asam pirufat, 2 fosfonol pirufat, 2 asam laktat, 2 NADH, dan 2 ATP.
Baik, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik lisan maupun tulisan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.